Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berada di rumah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku, sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa terlebih dahulu kalian membaca basmalah, berdoa kepada Allah agar kalian selalu diberi kefahaman dan kemudahan dalam belajar. Baiklah anak-anakku, langsung saja kali ini kita akan belajar tentang tema bersuci dari hadas. Adapun materi pembelajaran yang akan kita pelajari dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah pengertian bersuci dari hadas. Yang kedua, pembagian hadas. 3. Dalil pokok tentang bersuci dari hadas. Keempat, pengertian hadas kecil beserta contoh-contohnya. 5. Pengertian hadas besar beserta contoh-contohnya. Dan yang keenam adalah larangan bagi seseorang yang sedang berhadas. Anak-anakku sekalian, bersuci dari hadas atau najis dalam agama Islam sering disebut dengan toharoh. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Anak-anakku, dari surat Al-Baqarah ayat 222 tersebut mengajarkan kepada kita agar kita selalu membiasakan diri dalam keadaan suci. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hadas. Kalian simak baik-baik pembelajaran selanjutnya. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan ia terhalang untuk melaksanakan ibadah. Hadas dibagi menjadi dua anak-anakku. Yang pertama adalah hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Anak-anakku, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan hadas kecil dan hadas besar? Ya, bagus. Hadas kecil adalah keadaan seseorang yang tidak suci yang mewajibkannya berwudu atau tayamum jika akan mengerjakan ibadah tertentu seperti sholat, menyentuh Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain. Anak-anakku, sebab-sebab hadas kecil diantaranya adalah 1. Keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur. Apa itu kubur dan dubur? Alat kemaluan. Ya, kemaluan. Kalau kubur itu kemaluan dari depan, dubur adalah kemaluan yang ada di belakang. Jadi keluar sesuatu dari kubur dan dubur, contohnya BAB, kemudian kentut, kemudian keluar air
kencing. Jika anak-anak mengeluarkan sesuatu dari kubul dan dubur tersebut, berarti anak-anak dalam keadaan hadas kecil, dan itu harus disucikan dengan cara berwudu jika mau beribadah. Kemudian contoh yang kedua adalah hilang akal atau tertidur, mabuk, ya. Dan yang ketiga, menyentuh kubul dan dubur atau menyentuh kemaluan. Anak-anakku menyentuh kemaluan itu termasuk itu kena hadas kecil. Jadi kalian jika mau sholat harus berwudu terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Artinya, tidak akan diterima sholat seorang yang berhadas sehingga dia berwudu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi jelas anak-anakku, jika kalian terkena hadas kecil seperti yang disebutkan oleh Bu Miss tadi, jika akan melakukan ibadah, maka anak-anak diharuskan untuk berwudu terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yakni hadas besar. Hadas besar adalah kondisi seseorang dalam keadaan junub atau tidak suci yang mengharuskan ia harus mandi wajib atau mandi besar ketika akan melakukan sholat, tawaf, dan ibadah-ibadah lainnya. Adapun sebab-sebab hadas besar, diantaranya yang pertama, keluar mani atau sperma. Bagi anak laki-laki, keluar mani atau sperma itu merupakan salah satu tanda kalian sudah balik atau sudah dewasa. Jadi anak-anak, apabila kalian sudah keluar sperma atau mani, itu jika mau sholat harus mandi besar terlebih dahulu. Di antaranya ditandai dengan apa? Kalian keluar sperma di antaranya ditandai dengan mimpi basah, ya. Yang kedua adalah haid atau menstruasi. Haid atau menstruasi adalah darah kotor yang keluar dari seorang wanita yang telah balik pada setiap bulannya. Lama keluarnya berkisar antara 5 sampai 7 hari. Apabila di antara anak-anakku yang sudah haid kemudian mau melaksanakan sholat, mau melaksanakan ibadah puasa, sebelum mengerjakannya menunggu haidnya selesai dahulu, kemudian baru mengerjakan mandi wajib atau mandi besar. Setelah itu kalian baru diperbolehkan untuk menjalankan ibadah sholat. Jika tidak, bagaimana Bu? Jika tidak, hukumnya berdosa karena kita dalam keadaan terkena hadas besar. Contoh yang ketiga yaitu nifas. Apa yang dimaksud nifas? Nifas adalah darah yang keluar dari seorang wanita setelah melahirkan. Jadi ibu kita di rumah yang baru saja melahirkan, itu dia namanya terkena nifas. Biasanya lama nifas ini sampai 40 hari. Setelah 40 hari selesai atau setelah nifas selesai, baru bisa boleh mengerjakan ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang lain dengan mandi besar terlebih dahulu. Contoh yang kelima adalah jima. Anak-anakku, apa yang dimaksud jima? Jima adalah hubungan badan antara suami dan istri atau bersetubuh. Nah, anak-anakku, perlu kalian ketahui ya, bahwa hubungan bersetubuh atau hubungan suami istri ini hanya boleh dilakukan bagi orang-orang yang sudah menikah.
Jika belum menikah kok melakukan hubungan bersetubuh atau hubungan suami istri, itu namanya zina. Dalam agama Islam, zina itu termasuk dosa besar hukumnya loh ya. Perlu kalian ingat-ingat ini. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya ada pertanyaan. Bu, ibadah-ibadah apa saja toh yang dilarang ketika orang sedang terkena hadas besar? Baik anak-anakku, akan Bu Guru jawab ya. Seseorang yang sedang terkena hadas besar, maka dia dilarang untuk yang pertama, membaca mushaf Al-Quran. Yang kedua, menyentuh atau memegang mushaf Al-Quran. Jadi memegang saja nggak boleh, menyentuh juga nggak boleh. Karena apa? Mushaf Al-Quran itu suci anak-anakku. Jadi kalau kita mau memegang harus dalam keadaan suci. Kalau kita terkena hadas, apalagi hadas besar, maka tidak selayaknya kita memegang mushaf Al-Quran. Ibadah yang selanjutnya yang dilarang ketika kita berhadas besar yaitu mengerjakan sholat. Jelas kalau mengerjakan sholat, jelas kita dilarang, tidak diperbolehkan. Boleh mengerjakan sholat kalau kita sudah mandi besar atau mandi wajib terlebih dahulu. Contoh selanjutnya yaitu ibadah puasa. Demikian juga ibadah puasa. Kalau kita mau melakukan ibadah puasa, kita harus selalu dalam keadaan suci, tidak sedang dalam berhadas besar. Contoh selanjutnya yaitu iktikaf. Apa arti iktikaf? Iktikaf adalah berdiam diri di masjid. Kita dalam keadaan berhadas besar tidak diperbolehkan atau dilarang untuk beriktikaf di dalam masjid. Contoh yang lain, mengerjakan tawaf. Tawaf adalah berkeliling mengelilingi Ka'bah di Mekah ketika kita menjalankan ibadah umroh atau ibadah haji. Ketika kita sedang dalam keadaan berhadas besar, kita juga tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tawaf. Anak-anak yang Ibu Guru banggakan, anak-anak yang Ibu Guru cintai, Ibu rasa untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini dirasa cukup, dan pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang tata cara bersuci dari hadas besar. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat dan kita dapat mengambil hikmahnya, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.